Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku kelas 5. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dani Prajita Wida, bisa dipanggil dengan Bu Dita. Bu Dita ya. Nah, sahabatku kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, di pembelajaran hari ini, sebelumnya Bu Dita akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuannya apa sih? Nah, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan 3 contoh iklan media cetak dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan 2 organ pencernaan hewan ruminansia. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan 2 fungsi pencernaan hewan ruminansia dengan benar. Tadi kan Bu Dita menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Semoga tujuan tersebut bisa kita capai bersama-sama ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Dita akan melatih konsentrasi kalian. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Tepuk Hari. Tepuk Hari itu bagaimana sih Bu? Nah, gini loh Tepuk Hari. Tepuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, kelak pintar. Anak yang pemalas tidak akan naik kelas. Yuk diulangi lagi. Tepuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, kelak pintar. Anak yang pemalas tidak akan naik kelas. Nanti bareng-bareng yuk. Di lingkungan sekolah kita, di lingkungan rumah, ada hewan apa aja sih? Nah, pastinya ada hewan ayam, sapi, kerbau, kambing, kucing. Nah, kalau di sini Bu Dita mempunyai gambar apa? Ayo. Nah, di sini Bu Dita mempunyai gambar kerbau. Bawahnya gambar sapi. Nah, kalau di papan tulis Bu Dita mempunyai gambar buah-buahan, sayuran, daging, susu. Nah, Bu Dita mau tanya, apakah setiap pagi kalian sarapan? Kalau iya berarti bagus, karena sarapan itu bisa menambah energi kita untuk melakukan aktivitas ya. Nah, di sini Bu Dita mempunyai gambar apa? Coba diperhatikan. Ini gambar buah-buahan. Bawahnya lagi gambar sayur-sayuran, daging.
di sini? Nah, kalau iya berarti bagus sekali. Kita kan tadi sudah menyebutkan buah-buahan, sayur-sayuran, daging, susu. Nah, itu kan makanan sehat dan bergizi. Gunanya apa sih makanan sehat dan bergizi? Nah, makanan sehat dan bergizi itu dapat menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Nah, biasanya kita mengenal jenis bahan makanan itu melalui promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Di sini kita akan mempelajari iklan media cetak. Iklan media cetak itu apa sih, Bu Dita? Nah, iklan media cetak adalah iklan yang dibuat dan dipasang dengan menggunakan teknik cetak atau lembaran-lembaran. Biasanya juga kalian punya sih di rumah koran, apa majalah, apa buku yang berisi tentang iklan-iklan. Nah, iklan media cetak berisi apa sih? Nah, iklan media cetak itu berisi informasi yang membujuk, mengajak untuk menggunakan barang atau jasa yang diiklankan. Nah, iklan media cetak bersifat tertulis. Bisa kita lihat pada koran, majalah, brosur, dan lain-lainnya. Biasanya dipasang di tempat umum. Penggunaan kalimat iklan yaitu singkat, jelas, dan menarik. Nah, iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Penyampaian iklan. Kalau media cetak itu seperti apa saja? Ayo, tadi kan udah Bu Dita kasih tahu seperti apa? Koran, majalah, brosur. Kalau media elektroniknya apa sih? TV, radio, internet. Itu penyampaiannya dengan media elektronik. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti pada iklan. Nah, di sini Bu Dita punya contoh iklan apa ini? Pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2-2,5 liter air atau setara dengan 8-10 gelas per hari. Kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya yaitu pentingnya air untuk kita. Gunanya iklan ini untuk apa? Untuk membujuk kita untuk meminum air 2-2,5 liter air per hari atau 8-10 gelas. Nah, di sini kan Bu Dita mempunyai gambar sapi, gambar kerbau. Untuk menghasilkan susu yang baik, sapi harus mengkonsumsi rumput yang baik, yang sehat. Apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Yuk pelajari bareng-bareng. Nah, sapi itu termasuk hewan ruminansia. Apa sih Bu Dita hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia itu apa saja? Sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks
kompleks dibandingkan pencernaan hewan biasanya. Pada hewan pencernaan seperti hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang berbeda-beda. Kan sapi ada 4 lambung, makanya perutnya besar. Perbedaan hewan ruminansia dengan pencernaan hewan lainnya itu, pencernaan hewan ruminansia itu lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan biasa. Hewan ruminansia terdapat 4 lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob seperti bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Sahabatku kelas 5, di sini Budita mempunyai gambar sapi dan bagian pencernaannya. Di sini kita akan mempelajari organ pencernaan hewan ruminansia. Nah, coba perhatikan. Yang pertama, pada hewan ruminansia itu rumput masuk ke mulut, dikunyah di dalam mulut. Di dalam rongga mulut terdapat 2 organ sistem pencernaan yang memiliki fungsi penting, yaitu apa sih? Gigi dan lidah. Gigi ruminansia, gigi serinya buat apa? Buat memotong makanan. Nah, gigi ruminansia berbeda dengan susunan gigi mamalia lain. Selanjutnya, setelah mulut masuk ke esofagus. Esofagus itu mana sih Budita? Esofagus itu juga disebut sebagai kerongkongan. Kerongkongan itu adalah organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di saluran inilah makanan tidak mengalami proses pencernaan. Organ pencernaan yang dilalui mulut ke esofagus, kemudian lanjut ke esofagus menuju rumen. Rumen itu mana sih Buta? Ini bagian rumen itu sebelah sini. Rumen itu apa Budita? Rumen juga disebut sebagai lambung besar. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Dengan gerakan mengaduk-aduk dilakukan oleh dinding rumen. Dari rumen menuju mana Budita? Nah, dari sini sapi saat sedang istirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum mana Budita? Nah, ini retikulum. Di dalam retikulum inilah makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau kitab perut kitab. Omasum. Nah, omasum di sini. Di sini kan sudah disaring benda-benda asingnya, jadinya makanannya sudah bersih dari benda-benda asing. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya dari omasum, makanan masuk ke abomasum. Nah, abomasum tuh sini, abomasum ini. Di bagian perut ini yang sebenarnya
Nah, di bagian abomasum inilah yang disebut lambung sebenarnya. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah makanan telah halus dari ruang abomasum, makanan tersebut kemudian didorong masuk ke usus halus. Nah, di organ ini sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh aliran darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ampas atau sisa makanan keluar melalui anus. Nah, sahabatku kelas 5, tadi itu adalah proses pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, semoga penjelasan tadi bisa dimengerti oleh sahabatku kelas 5. Jadi, apa saja sih yang dipelajari hari ini? Yang dipelajari hari ini tentang makanan sehat, harus sarapan pagi supaya sehat. Terus iklan itu ada dua, iklan media cetak dan iklan elektronik. Terus apalagi hewan ruminansia itu apa aja? Kambing, kerbau, sapi, kijang, rusa, domba. Nah, terus apalagi yang dipelajari hari ini? Yang dipelajari hari ini proses pencernaan hewan ruminansia. Nah, bagaimana sih pembelajaran hari ini? Semoga pembelajaran hari ini yang disampaikan Bu Dita kalian bisa mengerti. Terus dipelajari lagi di buku tema tentang hewan ruminansia, tema 3. Nah, setelah itu Bu Dita mau mengingatkan kembali. Ingat dan praktekkan protokoler kesehatan dengan sering mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, jaga jarak, kurangi memegang benda di tempat umum, dan makan makanan yang bergizi. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita dan kita diberikan kesehatan sehingga besok bisa belajar kembali dari rumah masing-masing. Sekian dari Bu Dita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.